Cuman kan ada kekhawatiran kalau dia ke puskes pasti Takut di COVID kan? Takut di itu COVID gimana? kan? Ya. Gimana? Ada kekhawatiran seperti itu juga dari masyarakat. Dok, bisa dijelaskan nggak? Ini masyarakat mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, bahkan mereka parno sendiri. Apalagi nih Omikron ini gitu. Varian apa lagi dan kayak apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya? Terus kalau terkena kita harus gimana? Nah, itu kira-kira bisa dikasih gambaran nggak, Dok? Kita tanamkan ke diri kita bahwasanya untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita, untuk orang yang terdekat, dan untuk komunitas kita. Komunitas kita. Ya, seperti dokter juga kan lebih parah lagi kan berhadapannya Ya, langsung terus face to face dengan pasien ya. Iya, Jadi iya. masalah kami di lapangan adalah begitu dia demam, batuk, pilek, masyarakat nggak mau coba untuk tes rapid antigen itu loh. Yang sehingga kadang-kadang Kira-kira kenapa tuh mereka nggak mau? Nah, Dok, yang beberapa kali terjadi di masyarakat, dia dinyatakan reaktif. Tapi dia bilang, saya nggak ngerasain apa-apa loh. Nah, itu gimana tuh? itu yang Jadi ada penolakan dari dia. Kok reaktif sih orang saya nggak apa-apa gitu? Ya, Kira-kira betul. gimana tuh, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, senang sekali saya Novi Balga bisa menjumpai pemirsa semuanya dalam obrolan kita, dalam program kita yaitu Bupati Menyapa pada episode kali ini. Ini adalah episode perdana setelah kita memasuki kembali masa yang sudah bikin deg-degan kembali, bikin was-was kembali. Setelah 2 tahun kurang lebih kita dilanda pandemi, baru akhir tahun kemarin kita mau senang pemirsa, karena kayaknya sini udah mulai landai, sudah mulai berkurang. Tiba-tiba terdengar lagi ada yang namanya Omikron. Waduh, akhirnya PPKM dimulai lagi. Penghentian pembelajaran tatap muka di sekolah. Kita tanya dulu deh, bagaimana kondisi di Pesawaran? Kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, ada Dokter Media Apriliana MKM. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah, sehat selalu, tetap semangat. Harus sehat. Kalau nggak sehat gimana nih? Tetap semangat. Tetap semangat, Dok. Sebelum kita masuk ke bahasan kita tentang Omikron ya, Dok. Dari data, berdasarkan data jumlah dari yang terkena COVID dari tahun 2020 awal COVID sampai sekarang itu berapa di Kabupaten Pesawaran? Kalau nggak salah sekitar 2.747 kasus yang terkonfirmasi. 2747, Ya, 2747 kasus ya? Kasus, ya, Oke. sampai sekarang. Dan itu ada yang meninggal? Ada yang Ada. meninggal sebanyak 234 234 orang yang Oke. meninggal. Dan yang lain udah sehat kembali. Sudah kembali ini selesai isolasi sebanyak 2.434 orang yang selesai isolasi. Oke, jadi itulah data informasi yang update ya, Ya, per tanggal sampai 13 Februari 2022. Ya. Baik. Tapi pada saat sebelum munculnya keramaian tentang Omikron ini, apakah di situ juga sebenarnya sudah mulai agak tenang nih, pembelajaran sudah mulai berjalan? Itu sudah seperti apa gambarannya tuh, Dok? Akhir tahun sampai di awal tahun sudah mulai melandai kasus-kasusnya, namun di minggu ke-4 sampai minggu ke-6 cukup tinggi karena adanya varian Omikron yang memang sudah muncul di Indonesia. Baik. Seperti itu. Oke, Bu. Nah, Dok, terus gini, Bu, sejauh ini bagaimana vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten Pesawaran itu, Dok? Seperti apa? Apakah sudah maksimal, sudah 100% atau bagaimana? Kalau di Pesawaran ini kita masuk dalam kategori yang memadai karena dinilai dari capaian vaksin kita sudah di atas 70%. Kemudian juga cakupan dosis pertama dari kasus lansia sudah di atas 60%. Jadi untuk Kabupaten Pesawaran kita masuk dalam kategori yang memadai. Memadai. Ya. Sebenarnya sih kalau tidak muncul Omikron tadi itu sebenarnya sudah tinggal menghabiskan
sisa-sisa yang belum divaksin kali ya, Dok ya, betul, kasusnya betul ya. sekali. Memang kasus vaksin kita ini memang masih 70% secara menurut KPCPEN dilihat dari fasilitas kesehatan. Oke. Namun kalau dilihat dari domisili atau nomor induk kependudukan, kita sudah cukup tinggi, sekitar 95% kita sudah tercapai. Oh, Jadi artinya gitu. kalau menurut domisili kita 95%, namun dari menurut fasilitas kesehatan kita memang masih 75% untuk dosis pertama vaksin kita. Untuk dosis pertama, Ya. oke. Terus yang kedua? Dosis kedua kita di sampai kemarin tanggal 13 Februari, tanggal 13 Februari kita sudah tercapai di 45%. 45% ya. Sebenarnya kita lagi semangat-semangatnya untuk dosis kedua tuh Betul, sebetulnya betul, ya. betul. Memang ada Oke. gap yang cukup jauh dari dosis pertama ke dosis kedua. Nah, inilah yang membuat kita mesti harus giat memobilisasi kembali masyarakat untuk datang untuk mendapatkan vaksin dosis kedua. Oke. Terus nih kelompok-kelompok masyarakat yang sudah divaksin ini bisa tahu nggak gambarannya seperti apa, Dok? Ya, kelompok masyarakat yang sudah divaksin itu yang paling mudah banget itu adalah di tenaga kesehatan ya, karena Paling satu mudah. kelompok. Iya, Satu kelompok, betul. mereka mudah langsung dilakukan kegiatan untuk vaksinasi. Jadi artinya sudah kelompok itu ada. Yang kedua mungkin di anak sekolah. Di anak sekolah juga kan berkelompok. Jadi Iya. mudah sekali langsung pada komunitas yang sama. Jadi mudah sekali kita masuk, sehingga memang capaian vaksin kita untuk anak sekolah dan tenaga kesehatan cukup tinggi. Cukup tinggi. Tenaga kesehatan sudah di atas 100%, sementara anak sekolah sudah di atas 75%. Karena kalau untuk anak sekolah memang kejar tayang kemarin mau PTM Ya, sih ya. karena mau PTM, makanya kita kejar untuk supaya vaksin anak bisa tercapai 100%. Ada kendala nggak tuh selama sejauh ini tim vaksin untuk sekolah-sekolah itu ada penolakan dari pihak orang tua itu masih terjadi nggak sih? Masih itu? terjadi, Masih. masih tetap kita tetap pada prosedur yang benar, artinya kita meminta izin kepada orang tua dengan ada surat dari sekolah ke orang tua untuk memberikan izin terkait dengan vaksinasi anak. Seperti kegiatan vaksin kita yang rutin kita lakukan untuk anak. Seperti vaksin bias lah intinya ya. Sejauh ini masih sudah bisa diatasi ya. Ya, benar. Memang ada beberapa orang tua yang memang tidak mau ya anaknya untuk divaksin. Apa kekhawatiran mereka sebenarnya, Dok? Mungkin mereka dengar hoaxnya di luar ya, hoaxnya di luar mereka dengar karena dianggapnya mungkin ya ada sesuatu yang kita ya hoaxnya lah yang didengar di luar. Tetapi ke depan kalau nantinya semuanya menggunakan dengan sertifikat vaksin, mungkin anak-anak saat mau kelulusan kalau tidak ada sertifikat vaksin tidak bisa. Nah, itu yang jadi momok, sehingga orang tua akhirnya menyadari bahwasanya pentingnya saat pertemuan tatap muka tadi supaya gejala yang muncul tidak terlalu berat. Yang kedua juga memudahkan untuk nantinya ke depan karena memang sudah divaksinasi untuk anak. Artinya masih ada tugas lagi PR dari para tenaga kesehatan di Pesawaran untuk kembali mensosialisasikan ya. Selalu harus tidak berhenti untuk seharusnya sudah sosialisasi. tahap tinggal vaksin aja udah sosialisasi lagi. Ternyata masih ya. Masih terus karena memang sebagian masyarakat karena kalau cuma sekali mensosialisasikan mungkin nggak maksimal ya, artinya hanya sebagian masyarakat yang masih meraba apa yang disosialisasikan. Jadi kita harus terus-menerus menyampaikan informasi terkait edukasi terkait untuk vaksin COVID ini. Oke, baik. Terus gini dokter, ini kan sudah seharusnya di kota besar itu seperti di Bandar Lampung dan bahkan mungkin Pesawaran sudah mulai juga ada vaksin ketiga boosternya sudah mulai. Sudah dimulai juga sebetulnya. Sudah dimulai juga. Sudah berapa persen tuh dok? Kami masih di 1,04%, masih kecil. Gitu. Ya. Masih di kalangan? Masih banyaknya di tenaga kesehatan. Oke, tenaga kesehatan ya. Tapi sebenarnya masih terus jalan nih? Ya, karena kemarin gini, vaksin kita mulainya memang di pertengahan tahun ya, jadi di bulan April sampai Juli. Jadi sementara untuk booster kita punya persyaratan adalah dari dosis kedua ke dosis ketiga itu dengan jarak 6 bulan. 6 bulan. Ya, nah itulah ya. Jadi kendala kita saat ini adalah untuk dosis ketiga atau dosis booster itu adalah itu. Tapi mudah-mudahan nanti di bulan Maret, April kita bisa mengejar ketinggalan kita di vaksin booster ini. Sebenarnya gini ya dok ya, untuk masyarakat itu ketika mereka tahu bagaimana pentingnya vaksin,
sudah memudahkan pihak tenaga kesehatan ya sebenarnya untuk mengeksekusi ya. Kan awal-awalnya dulu kalau vaksin kan susah ya. Nah, sekarang malah disediakan di tempat-tempat umum, tempat-tempat keramaian, mau Betul vaksin sekali. gratis Betul gitu. sekali. Terus tantangan yang lain selain itu apa dari tenaga kesehatan sendiri untuk sosialisasi dan pelaksanaan vaksin ini sendiri? Tantangannya adalah pada lansia ya, Mbak. Oh, lansia. Ya, Apa karena lagi tuh lansia tantangannya? ya, lansia itu mungkin mobilisasi lansia yang sulit ya, karena namanya sudah lansia untuk datang ke Oke. gerai vaksin kita agak jauh atau gimana ya. Terus kemudian ya salah satu kegiatan kita lakukan adalah dengan cara door to door ke mengunjungi lansia untuk melakukan vaksinasi lansia. Tetap ada penolakan nggak? Sebagian sebenarnya enggak Enggak juga, ya, karena sebenarnya sudah lansia oke. merasa juga ini ya. Kalau saya lihat dari laporan teman-teman di puskesmas, sebenarnya lansia mau. Hanya memang beberapa pasien lansia dengan komorbid yang memang khawatir. Oke. Jadi memang kita tidak memaksakan harus dilakukan vaksin. Ya, kita tetap menyarankan untuk ke rumah sakit dulu, mendapatkan izin dari dokter spesialis, Oke. baru kita lakukan vaksin tersebut. Vaksin Ya, tersebut. jadi artinya tetap sesuai dengan prosedur yang ada gitu loh. Jadi tugasnya masih banyak nih dok. Vaksin 1 belum selesai semua. Ya, masih masih. masih ada ya? Masih ada. Harusnya ada yang di apa tuh namanya diseser lagi istilahnya. Daerah-daerah yang jauh mungkin atau bagaimana tuh dok? Sudah, alhamdulillah kita sampai ke Pulau Legundi pun sudah Sudah? kita sasar ya. Sudah sasar, Sudah kita oke. kunjungi ke sana, kita datangi ke sana. Harapan kita memang nggak sampai 100% ya. Oke. Sudah 90-an% masyarakat di Pulau Legundi yang sudah Legundi. divaksin. Oke. Begitu juga anak sekolah di Pulau Legundi. Kemarin kita kunjungan dari Dinas Pendidikan dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan datang ke sana untuk menyasar anak-anak sekolah. Oh, yang di pulau ya. Jangan Yang di sampai pulau. mereka update ya soal beginian ya. Mereka tahu semua gitu ya, Ya. pentingnya vaksin itu harus berapa kali. Ya. Mereka tahu semua ya, Dok. Sekarang sudah IT yang sudah Iya, online, betul. katanya udah nggak ada lagi kendala ya istilahnya. Pengetahuan pasti tahu Iya, semua. dan mungkin juga begini ya, bisa melibatkan kayak atau kelompok-kelompok posyandu gitu, mereka juga mensosialisasikan Ya, betul sekali, gitu ya. ya. Dok, bisa dijelaskan nggak? Ini masyarakat mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, bahkan mereka parno sendiri, apalagi nih Omikron ini gitu, varian apa lagi dan kayak apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya. Terus kalau terkena kita harus gimana? Nah, itu kira-kira bisa dikasih gambaran nggak, Dok? Ya. Kalau yang pasti sekarang varian Omikron lebih ringan daripada Delta ya, Mbak. Kalau Omikron itu penyebarannya cukup cepat, jadi artinya penularannya cukup cepat sekali. Kalau Omikron cukup cepat. Cukup cepat. Oke. Sementara kalau Delta memang lebih lambat. Oke. Untuk gejala yang muncul itu sama seperti Delta dan Omikron sebenarnya sama. Sama-sama dengan ada demamnya, kemudian ada batuk pileknya, flu-nya, kemudian kehilangan penciuman ya. Namun di Delta lebih berat karena ada sesak, yang ini. Namun yang di Omikron tidak terlalu ini dengan sesak. Jadi hanya di batuk flu berat, flu itulah yang paling ini, dan batuk kering di tenggorokan. Kalau kita rapid, itu nggak ketahuan dia varian apa ya, Dok? Nggak ketahuan. Ini masuknya kategori mana gitu nggak ya, Dok? Nggak. Oke. Nah, terus gini, pertanyaan yang paling sederhana tapi mungkin paling dibutuhkan oleh masyarakat. Saat sekarang kita mau bilang COVID tidak ada, nggak bisa karena masih. Mau bilang melandai, muncul lagi, justru lagi hangat kembali justru sekarang betul ini. sekali. Nah, sekarang bagaimana harus masyarakat ini menjalani kehidupan sebetulnya kalau menurut dokter? Yang dia tetap bisa beraktivitas, tapi juga tetap bisa mengantisipasi supaya tidak terkena virus itu. Ya, tetap kembali ke prokesnya, Mbak. Prokes ya? 5M. 5M kita 5M, galakkan kembali ya, nih. Ya, tetap prokes itu. Yang pertama adalah kembali ke masyarakat harus bisa berteman, berhidup bersama dengan COVID ya. Artinya harus terbiasa menggunakan masker, karena masker inilah yang paling bisa mengurangi penularan, karena penularan ini melalui inhalasi, melalui udara. Artinya disinilah yang kita bisa tahan supaya tidak terjadi penularan. Jadi penggunaan masker itulah yang penting. Yang kedua ya 5M tadi, cuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi ke mana-mana itu. Kadang-kadang tuh Dok, ada masyarakat yang sampai
segitu parnonya. Mereka bahkan nerima tamu juga nggak mau ya. Ya. Malah Itu dulu disuruh tuh pulang. pertama-pertama dulu Awal-awal ya, ya. awal-awal dulu Tapi COVID. sekarang masih ada ternyata dok. Oh Masih gitu. ada dengan Oh munculnya ya. Omikron muncul lagi. Nah, Takut ya. bisa nggak mungkin dokter bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ya udah kita hidup dengan COVID seperti Betul, tadi itu ya. betul, Terus betul. hari-hari kita mungkin apa yang rasanya nggak penting-penting yang nggak usah keluar lah atau Ya, gimana. Kira-kira betul. gimana tuh dok? Ya, betul sekali Mbak Novi. Menurut saya kehidupan harus tetap berjalan. Tetap Ya, artinya berjalan, iya. nggak mungkin kita terus-terusan gara-gara COVID kita di rumah terus ya. Iya. Kita kerja tetap harus kerja, sekolah tetap harus sekolah, kita berdagang harus tetap berdagang. Tetapi tadi karena kita harus berkawan dengan COVID, kita harus tetap pada posisi yang ketat pada prokes diri kita sendiri ya. Oke. Prokesnya itu tadi masker tadi itulah 5M tadi yang prokes secara ininya ya kita tanamkan ke diri kita bahwasanya untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita, untuk orang yang terdekat, dan untuk komunitas kita. Komunitas kita. Ya seperti dokter juga kan lebih parah lagi kan berhadapannya Ya, langsung terus face to face dengan pasien ya. Iya, Menurut iya, saya iya. kayaknya ini juga gitu. Terus bedanya nih dok ya, pertanyaan bodoh mungkin ya, yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Bedanya apa coba? Kita kalau sakit DBD atau tipes kan sama kan, katanya panas juga badannya dengan gejala. Nah itu gimana? Apakah untuk memastikan kan belum tentu juga mungkin ketika mereka badan suhunya tinggi itu udah pasti COVID kan. Nah cuman kan ada kekhawatiran kalau dia ke puskes pasti Takut di COVID kan? Takut di itu COVID gimana? kan? Ya. Gimana? Ada kekhawatiran seperti itu juga dari masyarakat. Saya lihat masyarakat sebenarnya udah lebih pintar ya. Dia ngerasa kalau dia badannya demam, dia langsung beli obat untuk demamnya sendiri ya. Saya lihat ya. Tetapi masyarakat lupa bahwasanya sekarang ini sedang pandemi COVID kitanya. Yang paling banyak muncul sebenarnya adalah virus COVID tersebut. Dan virus COVID itu kan penularannya hanya dari percikan ya, dari pernafasan kita ya, artinya dari inhalasi ya. Sementara kalau DBD memang demam karena DBD, tapi kan DBD ada faktor yang menjadi pembawanya gitu loh. Begitupun dengan tipes ya. Nah, begitu juga dengan tipes. Kalau tipes memang dari makanan ya, lalat juga kan yang menghinggap ke makanan. Jadi menurut saya ya masyarakat pasti tahu sekarang karena mereka sudah banyak membaca lah. Begitu dia batuk, pilek, dia pasti akan ngobatin dirinya sendiri dan dia nggak mau mengakui. Ini masalah kami di lapangan adalah begitu dia demam, batuk, pilek, masyarakat nggak mau coba untuk tes rapid antigen itu loh. Yang sehingga kira-kira kenapa tuh mereka nggak mau? Ya mungkin takut dibilang COVID, takut dibilang COVID. Nah kalau begitu dibilang COVID, masyarakat masih ngerasa bahwasanya COVID itu seperti aib ya, stigma di masyarakat masih dianggapnya memalukan lah kalau kita kena COVID. Jadi kalau kita kena COVID, kita dijauhi lah segala macam. Jadi masyarakat sepertinya takut kalau dibilang COVID, makanya dia nggak mau mengakui kalau saya kena COVID gitu loh. Jadi dia berusaha diam-diam aja, minum obat aja tanpa diketahui. Nah sebenarnya yang sekarang muncul yang banyak, terutama di pesawaran juga banyak, kita muncul kasus yang konfirmasi, itu sebenarnya dari kasus-kasus yang kita tracing, kita datangi tempat keramaian, kita coba dapatnya dari situ ya, kita lakukan random sampling di sana. Ternyata dapat yang terkonfirmasi. Setelah begitu konfirmasi dapat, kita lakukan tracing kontak erat di tempatnya yang bersangkutan tadi. Nah, baru dapat di situ banyak. Jadi munculnya positif kita tuh dari sana. Bukan dari kesadaran masyarakat saya mau periksa, datang ke puskesmas, saya mau periksa, saya sakit nih, nggak ada yang begitu. Jadi ketemunya tuh di situ gitu, rata-rata. Dan kalau memang ada juga orang yang mau berangkat perjalanan, dia butuh karena persyaratan harus rapid antigen, akhirnya gitu. Nah ternyata positif, nah itu harus kita kejar, kita kejar kontak eratnya dan sebagainya. Baru-baru ini di Pesawaran kan ada operasi justisi digerakkan lagi. Nah itu bisa cerita tentang itu nggak dok? Karena tingginya kasus kita sehingga kemarin dengan bersama-sama Dinas Kesehatan dengan Pemda bersama dengan Polres, dengan TNI kita lakukan sweeping ke pasar-pasar, kemudian di tempat-tempat hajatan juga kami lakukan. Nah di situ kita lakukan operasi masker ya, apa sih namanya? Ini razia masker. Razia masker.
Yang kedua, dari yang ada kita lakukan random sampling di pasar maupun di tempat hajatan juga untuk pemeriksaan rapid antigen. Namun saat kemarin laporan yang dapat yang di tempat hajatan alhamdulillah negatif semuanya. Tapi yang di pasar ada yang positif. Di pasar di pasar ada positif sehingga kita kejar yang orang. Nah, kalau ketemu seperti itu, Dok, nih ketemu misalnya dari sekian ratusan orang di pasar dapat 1 positif. Ini orang dikemanain? Disuruh isoman atau langsung kita tarik untuk dirawat di rumah sakit atau bagaimana? Ya, kalau sekarang ini kalau yang ringan-ringan masuk rumah sakit terpenuh rumah sakitnya. Sejauh ini ada berapa? Masih ada pasien nggak? Kalau di rumah sakit masih ada. Masih di rumah sakit kita, di rumah sakit umum kita ada 5 pasien, di rumah sakit GMC kita ada 5 pasien juga. Itu update per kemarin 13 Februari 2022. Oke. Masih ada berapa tadi pasiennya? Masih ada 10, 5 yang di rumah sakit umum Pesawaran, yang 5-nya masih di rumah sakit swasta yang di Pesawaran GMC. Jadi kalau ketemu yang tadi Mbak Novi tanya, di pasar ketemu nih pasar satu yang positif. Kita lihat bergejala atau tidak. Kalau tidak bergejala, kita minta dia untuk isolasi mandiri di rumah. Tetap kita akan kontrol melalui puskesmas yang punya wilayah kerjanya di sana. Ini tim puskes yang datang gitu atau dia yang mungkin kalau puskes tidak datang, kita by phone. Kalau datang malah nanti terpapar ke tenaganya. Jadi kita lewat telepon, kontrol kita setiap hari. Dan si orang itu disarankan juga berpisah dengan ini dong, dengan keluarganya. Sebaiknya kalau bisa kamarnya terpisah dari kamar yang lain, kamar mandi pun kalau bisa ya terpisah dengan. Begitupun dengan alat makannya gitu ya. Sampai ke situ ya. Ya, karena bagaimana kalau alat makan nggak apa-apa ya. Kalau alat makan dicuci dengan sabun juga virusnya udah hilang, nggak ada masalah. Yang penting jangan deketan gitu ya. Yang penting itu tadi jangan deketan tadi Mbak. Kalau deketan itu yang takutnya yang dari tadi kita dari bicara tanpa lupa menggunakan masker. Dia keluar rumah, dia keluar kamarnya boleh aja nggak apa-apa, tapi menggunakan masker. Nah Dok, yang beberapa kali terjadi di masyarakat, dia dinyatakan reaktif. Tapi dia bilang, saya nggak ngerasain apa-apa loh. Nah itu gimana tuh? Jadi ada penolakan dari dia. Kok reaktif sih orang saya nggak apa-apa gitu. Kira-kira gimana tuh Dok? Ya memang varian Omicron ini benar-benar yang memang nggak kelihatan tanpa gejala, dan kalaupun ada gejalanya nggak terlalu berat. Sehingga kalau misalnya memang nggak berat, kan gejalanya seperti flu ya. Kalau saya bilang Omicron ini gejalanya seperti flu ya. Flu. Jadi dia demam, kemudian flu, ada batuknya batuk kering, batuk kering hanya itu aja. Jadi masyarakat ngerasa bukan karena sakit COVID ya, biasanya itu cuma batuk-batuk aja kan, masyarakat merasa gitu. Dia beli obat batuk di warung, kemudian demam dia beli obat penurun panas di warung, ngerasa sudah enggak ini. Tetapi kalau kita periksa pasti mungkin ya kalau misalnya memang gejala yang terlihat khas itu adalah dia demam, kemudian ke flu, terus kemudian batuknya batuk kering. Itu tuh udah saya bilang itu kan COVID lah gitu istilahnya. Terus kalau mereka untuk berobat mandiri nih untuk sendiri, yang harus mereka siapkan di rumah itu apa Dok? Yang harus mereka dapatkan sendiri di rumah untuk setiap waktu mereka konsumsi gitu apa Dok yang bagus? Ya vitamin yang pasti gini, virus itu menyerang tubuh yang saat tubuh itu sedang turun, lagi drop. Jadi kalau daya tahan tubuh sedang turun, itu mudah sekali terkena virus masuk ke tubuh. Dan sebenarnya virus itu kan, kalau virus masuk ke tubuh, nanti sembuh sendiri sebenarnya. Kalau virus itu kan akan sembuh dengan sendirinya. Jadi masyarakat mungkin ya karena ngerasa nggak terlalu ini, artinya yang ringan-ringan tuh nggak dianggap itu ke arah COVID lah. Yang pastinya karena kalau sudah kena virus, yang pasti kalau dibiarkan ya sembuh sendiri. Tapi kan kita berusaha mengurangi penyebarannya, jangan lebih banyak gitu penyebarannya. Belum sembuh, keburu dan nularin yang lain. Nah itu loh sebenarnya tujuan kita adalah itu supaya kita mengurangi penyebaran. Kembali ke vaksin ya Dok. Tadi kita ulang lagi bahwa 1 belum selesai, tinggal sedikit lagi, 2 baru di tengah perjalanan gitu kan. Yang 3 baru aja mau mulai, baru mau start. Nah targetnya gimana nih Dok untuk Pesawaran sendiri Dok untuk pelaksanaan vaksin itu di tahun ini? Target yang pastinya targetnya harus tercapai 100% lah ya. Artinya masyarakat Pesawaran harus mempunyai kekebalan secara komunitas secara keseluruhan. Kekebalan bukan hanya di saya aja, Mbak Novi kebal. Artinya Mbak Novi harus kebal, saya juga harus kebal. Artinya kan semuanya harus tervaksin. Namun pastinya ada kendala-kendala Mbak, ya kendala-kendalanya mungkin dari
yang ada 100%, ya 10%-nya mungkin ada pada orang-orang yang dengan komorbid tadi gitu loh, dengan komorbid yang pastinya akan lebih sulit kalau mau mendapatkan vaksin. Jadi kita banyak pertimbangan untuk diberikan, tapi bukan berarti juga pasien dengan komorbid tidak dapat diberikan vaksin, tidak. Yang masih tetap bisa, tetapi harus ada persetujuan dari dokter yang memang merawat yang bersangkutan. Jadi jangan nggak sembarangan juga, takutnya nanti ada apa-apa. Dia posisinya komorbid yang tidak terkontrol, taunya dia terima vaksin, ada KIPI yang disalahkan tenaga kesehatan lagi, padahal tenaga kesehatan sudah minta untuk bisa, kalau ini terkontrol dulu, artinya ke dokter dulu, saran dokter seperti apa, nanti setelah itu tetap kita mintakan untuk dilakukan vaksin. Tetap vaksin, semuanya akan dilakukan vaksin, tetapi itu tadi tahapannya mungkin lebih panjang. Dok, kalau bayi baru lahir tuh dok, itu umur berapa dia udah bisa divaksin? Kalau vaksin apa? Vaksin satu, yang pertama. Kalau bayi belum bisa vaksin, karena memang vaksin anak itu baru usia 6 tahun sampai 11 tahun. Berarti di bawah 6 tahun itu nggak usah divaksin. Ya, vaksin rutin tadi aja. Yang mulai BCG HB, BCG, DPT segala macam. Ya. Perlu pemahaman juga seperti ini, jadi jangan khawatir gara-gara orang tuanya terlalu parno kan, ikut aja antri lagi deh. Tapi tenaga kesehatan juga melihat lah, bayi nggak ditolak lah, kan lihat dari umurnya. Ya, kalau umurnya memang sudah 6 tahun, kita berikan vaksin. Kalau tidak, ya tidak ditunda sampai dia ada aturannya. Ada aturannya. Dok, dari obrolan kita sejauh ini kan Kabupaten Pesawaran memang sudah capaiannya itu sudah hampir sih sebetulnya. Kalau yang satu cuma tinggal sedikit lagi ya dok ya. Terus begini dok. Kendala tadi sudah sedikit juga dokter sampaikan. Kira-kira himbauan apa yang mau dokter sampaikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran tentang pentingnya vaksin untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari COVID? Ya, tetap prokes 5M. Itu aja. Ya, prokes 5M. Yang kedua, vaksinasi. Ayo kita vaksin, datang ke gerai-gerai vaksin yang ada di Pesawaran, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Itu aja. Mungkin jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi yang pasti ya, jangan asal-asalan gitu. Betul sekali. Tetapi untuk mencegah vaksin COVID ini memang hanya itu aja. Hanya itulah. Prokes 5M, vaksin. Itu aja, tidak ada yang lain. Jadi kalau mau jaga kesehatan supaya terhindar dari COVID, itulah yang harus dipatuhi. Ya, baik. Dokter, terima kasih banyak loh. Obrolan kita dalam Bupati Menyapa. Jadi dokter ini mewakili dari pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menyampaikan pesan-pesan seputar vaksin dan kesehatan kita supaya terhindar dari COVID-19 yang sekarang adalah namanya varian baru ya. Varian Omikron yang apapun yang disampaikan tadi, walaupun itu dibilang tidak terlalu membahayakan, lebih ringan, tetap aja namanya sakit, nggak enak ya. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Apalagi kalau harus menularkan orang lain. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Itu namanya kita menzolimi orang. Saya bilang itu menzolimi. Kalau nularin itu yang enak-enak ya. Jangan sakit. Nularin itu yang enak-enak, betul sekali Pak Novi. Jangan sakit yang ditulari. Kalau sakit yang ditulari kita menzolimi. Kita menzolimi keluarga kita menzolimi tetangga kita. Dan Pak Bupati Pesawaran gue memang kemana di mana tempat boleh terus menggaungkan tentang ini ya dok ya. Vaksin, Pak Bupati selalu ngomong vaksin. Jangan lupa vaksin, bolak-balik vaksin. Kemudian ingat prokes. Masker jangan lupa, itu yang selalu diingat kalau oleh Pak Bupati. Baik. Dokter, terima kasih banyak obrolannya. Insya Allah Pesawaran semakin sehat ini, yang dirawat di rumah sakit cepat sembuh, sehat dan tidak menurunkan yang lain ya. Dan masyarakat semakin pintar tadi disampaikan oleh dokter. Jadi mereka sudah tahu harus tidak usah panik, masyarakat nggak perlu panik. Yang penting kalau sakit segera datang ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Jadi jangan panik gara-gara COVID, panik semua, semuanya mau masuk rumah sakit. Nanti orang yang berat jadi nggak bisa masuk rumah sakit. Jadi artinya tetap kita memahami bahwasanya COVID itu sudah bagian dari hidup kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya ya tadi dengan 5M tadi dan vaksin. Ya tadi yang saya bilang, kembali lagi ke kitanya. Tetap semangat, berpikir positif supaya bisa supaya tidak tertular oleh COVID. Dokter, terima kasih sekali lagi. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih dokter. Dan pemirsa, demikianlah obrolan kita dalam Bupati Menyapa bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dr. Melia Apriliana, MKM. Mudah-mudahan bermanfaat, nambah wawasan, dan semakin bersemangat untuk tetap sehat. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Sama-sama.